Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbeda cerita ya, dan akan mencoba mengubah cerita kita menjadi karangan saya sendiri, bro. Karena kenapa saya mengatakan itu? Sebab saya di masa sekolah dulu, saya itu disebut-sebut pria humoris, bro. Entah karena sikap saya yang aneh mungkin, dari wajah saya yang begitu luar biasa juga jeleknya, bro. Kayak ada masa-masanya gitu. Aduh. Sehingga para cewek-cewek ketawain saya, bro. Mereka ketawain saya kayak tengok orang gila gitu. Ya, misalnya kau bayangkan kayak mana mukaku saking jeleknya. Sudahlah, tanpa basa-basi panjang lebar, ya kan. Kita lanjut ke ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang suka tidur di siang bolong, yang tinggal di sebuah gubuk yang gak jauh dari perdesaan. Dan setiap harinya dia sering bangun di jam 2 siang, dan bahkan lebih, bahkan di jam 3. Ya ampun, begitu amat jadi manusia, kayak musang. Iya, kayak musang aja perilakunya, 11-12 kayak musang. Mungkin apa pemuda ini anak musang kali ya? Tapi kok gak ada ekornya? Oh, bodoh kali aku ini. Itu kan perkataan orang tua. Kalau tidur dan bangun kesiangan, mirip kayak musang. Oh, berarti kalau nenek ngatain jangan jadi orang malas mandi, sebab akan mirip tai ayam yang baunya dari luar sampai dapur rumah. Mak, ngejicak. Aduh, gak kebayang tuh benar baunya. Kayak makanan kosong itu kan, baunya. Aduh, ngaco nenek kamu itu. Iya, nenek kamu itu yang ngatain. Baiklah, sebelumnya lagi. Iya, pemuda itu beraktivitas setelah asar, yang pekerjaannya yang tak lain dan tak bukan adalah berkebun. Di dalam kebun, ia menanam ratusan cabai rawit. Iya, itu cabai rawit. Dan bukan cabai-cabai di kota-kota itu, bukan. Itu anak orang lah. Masa kita jadiin cabai-cabai? Malu kita. Dan juga pemuda ini memelihara hewan ternak, yaitu berupa ayam, bebek, kambing, maksud aku, dan seekor anjing sebagai satpam kebunnya. Orang kalau kita cari satpam itu kan yang manusia kebanyakan, tetapi dia lebih memilih anjing, sebab anjing kalau makan bukan seperti manusia yang rasis. Oh mak, lupa aku. Kita belum perkenalkan namanya pemuda itu ya. Ya, maaf. Kau maafkan aku gak? Woi, kok kau malah diam? Aku tunggu maafmu ini. Iya, kamu yang nonton ini ya. Masa dia sendiri gak tahu? Serah kau dah. Baik, nama pemuda ini adalah si Joko, alias si tukang musang malas. Nama kamu siapa? Nanti kalau aku bikin namamu nggak cocok. Kau itu kan cewek. Kalau dibikin Intan, malah mama kau nak malu punya anak tukang kebun. Biasanya cewek itu serba digratisan, ya kan? Nggak usah bohong kau. Yang minta beliin es krim itu siapa? Dasar cewek cerdas. Kerjanya ngabisin duit orang mulu. Oke, lanjut lagi. Iya, bukan dilanjut ke minta duit orang lagi. Ini lanjut ke ceritanya aku. Kamu ini. Pemuda itu sering merapikan kebunnya, agar tak lain dan tak bukan ialah agar para serangga tidak mudah masuk ke kebunnya. Karena itu pemuda ini memberikan sebuah akses mesin kartu gesek. Kartu nama maksud aku. Sebab kalau mau masuk di kebun para serangga diwajibkan ada kartu masing-masing. Biar mudah masuknya. Kayak kita pergi ke gedung lah kan, kayak di gedung menteri lah gitu kan, ada kartu geseknya gitu. Itu sebagai tamu gitu. Iya. Kayak kau lah, kalau mau masukin harus ada kartu nikah gitu kan. Isi. Ya gitulah. Ya begitulah kira-kira. Setelah merapikan kebunnya, si Joko selalu menemukan serangga di daunan dan berkata kepada serangga itu,
Oh engkau wahai sang ulat bulu yang dipenuhi bulu di seluruh tubuhmu, kenapa engkau selalu memakan daun cabai aku? Bukankah di luar sana ada banyak daun-daun yang lebih besar dan macam-macam jenis? Ada daun pinang, daun mangga, daun cengkol, dan daun fi yang disukai kaum wanita. Yes. Jika kau makan terus daun cabai itu, cabainya bisa mati anjing. Mendengar anjingnya dipanggil, berlarilah ke kebun menghampiri tuannya dengan kecepatan 150 km per jam. Lari anjing tersebut dan mendarat tepat di hadapan pemuda itu tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah tepat sekali di batang cabai itu, hingga mengakibatkan patah tulang rusuk, tulang lengan patah, dan patah tulang kaki, dan gak bisa berdiri lagi. Sontak pemuda itu kaget melihat di depan mata kepalanya sendiri terjadi kecelakaan yang mengakibatkan satu nyawa tewas. Yang lain tak bukan adalah cabai itu sendiri. Berniat menghalau ulat di daunan, malah sekaligus sama batang cabainya tewas. Ya ampun, dasar anjing emang. Dan si anjing menggonggong. Coba kau contohkan suara anjingnya kayak gimana? Ya kamu, coba dulu. Nah bisa kan? Nah seperti itulah kira-kira. Jangan-jangan kamu anjingnya. Dan berkata lagi si pemuda dengan nada keras sehingga para penghuni kubur pada kebangunan. Woi anjing sialan, kenapa kau anjing menabrak mati cabai aku? Asalkan engkau tahu ya, ini cabai sangat berharga bagi aku, yang 1 kilonya bisa mencapai 30.000. Kau malah tabrak dia, dasar anjing. Dan anjing itu tersebut malah balas dengan keluarkan lidahnya dan sambil menggonggong. Iya aku tahu, anjing itu kayak kamu. Kan kamunya kalau selfie suka keluarin lidah. Nah itu. Tapi kaunya anjing sejenis bule yang berakal. Dan para penghuni kubur sehingga keluar dari kamar masing-masing dan meneriaki pemuda itu dan berkata, "Woi manusia tolol, ngapain kau teriak begitu sampai kami terbangun? Akibat suara kau kayak kerbau." Pemuda itu menoleh dan sontak terkejut melihat tulang kaki, tulang badan, tulang lengan, dan tengkorak berdiri di dekat pohon pinang. Pemuda berkata, "Kepala kau tengkorak, salah kau sendiri, kenapa kau masih enak tidur di jam segini? Dasar musang malas. Woi, sesama musang dilarang berkelahi." Dan setelah pemuda itu mengatakan hal demikian, membuat si penghuni kubur berpikir dan berkata di hatinya, benarkah demikian? Apakah saya tidur terlalu lama dan tidak tahu sekarang di zaman apa? Melihat tengkorak itu terdiam diri di dekat pohon pinang, pemuda tersebut meneriaki lagi, "Woi tengkorak, sialan, ngapain kau bengong di sana? Daripada kau bengong yang kayak pohon mati, mending kau kesini bantu aku merawat kebun aku ini, cepat!" Dengan nada begitu keras dilanjut oleh si tengkorak bersegera menemui pemuda tersebut. Lah kok begitu? Manusia ngajakin mati, bantu kebunnya. Dan tolongnya si tengkorak malah mengiyakan. Ya kalau di sini pada malam hari, jangankan kita lihat tengkorak, lihat kain putih di semak-semak atau di pohon saja udah kocar-kacir kita lari. Ada yang pingsan, ada yang kencing di celana, bahkan ada yang panggil emaknya, "Ma, tolong!" Oke, kita lanjut. Setelah tengkorak tiba di TKP, pemuda itu bertanya, "Hai tengkorak, apakah sama kamu ada semacam kekuatan super yang bisa mengusir serangga-serangga di sini? Dan coba kamu berkeliling di kebun ini, kau akan melihat banyaknya serangga setan di sini." Mendengar kata-kata pemuda yang mengatakan serangga setan, yang berpikir mungkin serangga itu adalah salah satu kaumnya. Nah, pada saat mengelilingi terlihat para serangga itu meninggalkan tempat itu dan berlari. Ada yang meninggalkan telurnya, ada yang meninggalkan bininya.
Ada yang meninggalkan selingkuhannya, bahkan ada yang meninggalkan bayinya. Dan juga terlihat para cacing tanah juga berlari merangkak meninggalkan tanah kebun itu dan mencari tanah lain. Aduh, ini gawat sekali ya. Mungkin itu anak-anak buahnya itu, makanya pada lari karena bosnya datang. Lalu si pemuda itu terkejut senang sesekali, bahkan lompat-lompat kegembiraan. Tapi buat kamu ya, cewek-cewek kalau ada cowokmu ngasih buket bunga, ya cobalah untuk lompat-lompat. Atau kalau ada pohon di dekatmu, ya setidaknya panjatlah pohon itu. Agar kami yang melihat, wih, cewek itu bahagianya luar biasa gilanya. Lalu si pemuda itu berterima kasih kepada tengkorak. Kayak ngeri aja sebut nama begitunya. Oke, kita ganti. Ya, kita ganti aja tengkorak. Kita panggil namanya si Tompul. Si Tompul. Setelah sekian lama mereka di kebun dan akan tiba hari mau maghrib. Karena si Tompul berdakama, maka si Tompul pamit untuk pulang. Seakan mau pulang, si Tompul ditahan oleh si Joko dan berkata, "Jangan engkau pulang dulu, malam ini kamu harus nginap di rumah aku. Dan kita masih ada pekerjaan, yaitu memberi makan hewan ternak ya. Ya, hewan ternak yang kelaparan dari tadi, yang kagak dikasih makan dari pagi." Dasar si Joko. Dan si Tompul mengiyakan dan menuju di kandang hewan. Tompul mendengar suara begitu indah, di mana suara itu berbeda dan menjadi satu aliran. Seperti apa suaranya? Pertama, kambing, mbak. Yang kedua, bebek, wak, 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 wak. Yang ketiga, ayam. Kepala bapak kau, masa kau jadikan aku percobaan suara hewan? Baiklah kau, setan emang. Oke, kita lanjut lagi. Setelah mendengar suara itu, si Joko mengambil makanan ternak dan memberikan kepada hewan tersebut. Setelah sekian lama memberi makan ternak, si Joko dan si Tompul dan si anjing kembali ke gubuk untuk tidur dan akan beraktivitas lagi dan akan bangun pagi sebab sudah ada pawang serangga yang menemani. Kita kembali lagi ke alam kubur, di mana para alam kubur lainnya khawatir karena satu temannya belum pulang dari kebun si Joko. Salah satu penghuni kubur berkata, "Jangan-jangan teman kita telah dimakan oleh mayat hidup itu dan dibentak oleh lainnya. Kau itu tolol atau bodoh? Mana mungkin dia dimakan oleh mayat hidup, sedangkan teman kita itu nggak punya daging untuk dimakan. Macam mana kau ini?" Dan penghuni alam kubur lainnya menguraikan itu dan mengajak mereka untuk bermain Mobile Legends. Anjay, udah jadi tulang, udah mati lagi. Bukannya taubat malah ngajak mabar Mobile Legends. Aduh, nasib ini lah begitulah, mayat mati. Dasar tengkorak sialan. Dan ada satu film lagi. Sabar. Yang berjudul Hore habis. Udah, nggak ada lagi. Nah, itulah. Oke, buat kalian yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan share kepada keluarga dan maupun kepada teman-temannya. Nah, ajak mereka untuk nonton kesini ataupun mendengar kisah ataupun cerita lucu dari saya, untuk sama-sama kita tertawa bahagia bersama-sama. Itu indah rasanya. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.